video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat biodata diri sederhana di HTML. Tetapi saya hanya akan menjelaskan beberapa tag-tag saja yang harus digunakan untuk membuatnya. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu Notepad++. Nah, ini dia aplikasinya. Oke, pertama kita buka saja aplikasinya yaitu Notepad++. Nah, ini tampilan dari aplikasi Notepad++. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuat biodata diri saya. Sudah ada beberapa tag-tag yang bisa teman-teman lihat. Pertama-tama jika teman-teman ingin membuatnya, teman-teman harus ke language dulu. Setelah ke language, teman-teman pilih abjad H, yaitu HTML, untuk membuat biodata diri menggunakan HTML. Bukan biodata diri saja sih, tapi membuat sebuah file gitu menggunakan HTML. Teman-teman harus ke language tadi dulu. Oke, kita langsung saja ke tag yang pertama. Oke, tag yang pertama yaitu tag HTML. Tag HTML ini tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Jadi tag HTML ini tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Oke, berikutnya teman-teman enter saja dan teman-teman mengetik tag head. Head ini tag untuk membuat informasi tentang dokumen atau bisa dibilang badan. Jadi tag head ini untuk membuat informasi tentang dokumen. Setelah itu enter dan ke tag title. Tag title ini tag untuk membuat judul dari sebuah dokumen. Di dokumen itu teman-teman ingin menaruh judul apa menggunakan tag title. Di sini saya menggunakan judulnya itu biodata diri. Dan saya menutup tag title ini dengan tag slash title yang ini. Nah, yang ini dia. Saya menutupnya dengan slash title. Setelah itu enter dan teman-teman ke tag font page. Font page ini tag untuk mengatur tulisan dalam suatu file HTML. Di sini saya menggunakan font Arial, terserah bagi teman-teman ingin menggunakan font apa. Kemudian enter dan teman-teman ke tag slash head. Tag slash head. Di sini slash head ini untuk menutup tag head yang di atas ini. Jadi tag atas ini tutupnya dengan menggunakan slash head. Berikutnya enter saja dan kita ke tag div style. Tag div style ini tag untuk menampilkan background. Jadi jika tampilan teman-teman ingin menggunakan sebuah background, entah itu backgroundnya background warna atau gambar, saya di sini menggunakan gambar. Jadi sini div style sama dengan tanda petik 2 background titik ganda URL buka kurung flower titik jpg. Ini adalah nama dari background yang saya gunakan. Jadi nama file dari background yang saya gunakan itu flower. Teman-teman masukkan, jadi dalam kurung ini teman-teman masukkan nama file background yang ingin teman-teman gunakan. Setelah itu tutup kurung, ketik 2. Oke, tagnya sudah selesai untuk yang background. Kemudian tag table yaitu border, cell spacing, height, width, dan align. Di sini tag table ini tag untuk membuat tabel, sesuai namanya itu tabel. Jadi di sini border ini saya taruh 3. Border ini yaitu garis tebal. Sedangkan cell spacing ini untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel sendiri. Saya taruh 3. Dan kemudian height ini saya taruh 550. Ini untuk tinggi tabel. Dan width ini saya taruh 1100 untuk lebar tabel.
align ini, center ini untuk membuat tabel ini ke tengah. Jadi kayak macam tabel ini di tengah-tengah, di sebelah sini, contoh sebelah sini tabelnya. Jadi membuat tabel ke tengah itu pakai align center. Oke, kemudian tag tr. Tag tr ini tag untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Tag tr ini untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Kemudian tag td ini untuk membuat kolom dalam sebuah tabel. td ini membuat kolom, sedangkan tr ini membuat baris. Berikutnya tag center. Ini tag untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Center ini membuat jajaran teks menjadi di tengah. Kemudian tag tr lagi. Setelah itu kita tutup pakai slash tr. Ini saya sudah jelaskan kan, center ini untuk apa? Center ini untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Kemudian kita lewat saja. Nah, ini dia tag td rowspan. Saya taruh 10, align-nya center. Ini untuk yang dari td rowspan ini sampai ke sini, ini untuk menaruh foto teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan foto, teman-teman tinggal menggunakan tag rowspan ini saja. Nah, oke. Di sini ada ini img src sama dengan tanda petik. Yang ini, yang indah ini adalah nama folder foto saya. Jadi jika teman-teman ingin menaruh foto, teman-teman harus menggunakan tag yang ini. Nah, baru teman-teman menaruhkan nama file, nama foto teman-teman di sini. Setelah itu width ini untuk lebar. Jadi lebar foto teman-teman terserah saja. Tag ini untuk tinggi foto. Nah, seterusnya kita tutup dengan slash td. Oke, baik teman-teman, tag tr ini sudah saya jelaskan. Tag tr ini untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Sedangkan tag d ini untuk membuat kolom dalam tabel. Dan tag b ini untuk membuat tulisan bercetak tebal. Jadi tr ini untuk membuat untuk membuat baris dalam tabel, td ini untuk membuat kolom dalam tabel, dan b ini untuk membuat tulisan bercetak tebal. Di sini teman-teman bisa lihat biodata saya, nama lengkap, NIM, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan di sini yang di bawah ini tag slash tr ini untuk menutup tr yang di atas, sedangkan tag slash table ini untuk menutup tabel yang di atas, dan slash body ini untuk menutup body yang di atas, dan slash html untuk menutup tag html yang di atas. Baik teman-teman, saya akan menampilkan hasil dari yang sudah saya buat ini, dan saya akan menampilkannya. Di sini saya pergi ke salah satu file. Untuk ketahuan bagi teman-teman, kita harus memasukkan ini bersama dengan foto kita dan background juga dalam satu folder supaya hasilnya itu bisa kelihatan. Di sini nama saya ini, dan ini foto saya yang ini, dan background saya yang ini.
Di sini ini semua adalah tugas kelompok saya, jadi saya satukan saja. Jadi di sini kita akan menampilkannya. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, ini dia tampilan biodata diri menggunakan HTML yang telah saya buat. Biodata diri, nama lengkap, name, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada banyak kesalahan dalam kata dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya maupun dengan suara saya, karena saya juga kurang sehat. Maaf sekali, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.